Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perencanaan pembuatan media pembelajaran mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK dengan dosen pengampu Pak Diki Surahman MPD, yang terdiri dari saya Anissa Amelia dan rekan saya Melisa. Baik, teman-teman, di sini saya akan memaparkan pengertian dari perencanaan. Perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahap yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Yang pertama ada perumusan tujuan instruksional. Yang kedua, perumusan butiran-butiran materi yang terperinci. Yang ketiga ada penulisan garis besar atau program media. B. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah suatu teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan juga merupakan sarana fisik dan komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Media pembelajaran digunakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Adapun fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsi yang pertama, fungsi atensi media visual. Yang kedua, fungsi afektif media visual. Yang ketiga, fungsi kognitif media visual. Yang keempat, fungsi kompensatoris media pembelajaran. Manfaat. Yang pertama ada meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir. Yang kedua, pembesaran perhatian peserta didik. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Yang keempat, ada memberikan pengalaman nyata. Yang kelima, membutuhkan pemikiran yang teratur. Yang keenam, membantu tumbuhnya pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa. Yang ketujuh, memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media. Yang pertama ada tujuan. Permasalahan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD yaitu singkatan dari A. Audiens merupakan sarana sebagai pembelajaran yang perlu dijelaskan secara spesifik agar jelas untuk siapa tujuan diberikan. Yang kedua ada behavior, merupakan perilaku spesifik yang diharapkan untuk dimunculkan oleh siswa setelah pembelajaran. Yang ketiga ada conditioning, merupakan keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa pada saat dilakukan pembelajaran. Yang keempat ada degree, merupakan batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Selanjutnya ada sarana didik. Yang ketiga, karakteristik media yang bersangkutan. Yang keempat, waktu. Yang kelima, biaya. Yang keenam, ketersediaan. 7, konten penggunaan. 8, mutu teknis. E. Produser memilih media pembelajaran. Yang pertama, dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media yang mempermudah siswa dalam pembelajaran. Suatu materi pelajar dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitas dengan baik. Maka guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal. Seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Yang kedua ada materi pembelajaran. Selain dana, di sini guru juga harus memperhatikan materi pembelajaran. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan media pun juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkeseimbangan. Dengan demikian, guru bisa memakai satu media untuk berbagi materi. Yang ketiga ada peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu dari peserta didik. Pemahaman setiap individu dengan individu lain itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis,
mendengarkan, dan sebagainya. Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin, agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda itu tuju pada media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Yang keempat, ada jenis-jenis media. Pendidikan dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan. Itu yang mana? Jenis-jenis media antara lain ada audio, visual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik yang baik. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Melissa. Pengadaan media pembelajaran. Pertama, pembelian merupakan suatu kegiatan pengadaan media pembelajaran melalui transaksi pembelian. Pengadaan media pembelajaran melalui cara ini tentu berimplikasi pada dana atau biaya yang dibutuhkan. Kedua, hadiah atau sumbangan. Penambahan koleksi sumber belajar dapat diperoleh dari hadiah, pemberian, hibah, ataupun sumbangan dari berbagai pihak seperti instansi pemerintahan, swasta, ataupun perorangan. Ketiga, bekerja sama. Bekerja sendiri tentu lebih berat daripada bekerja sama. Bekerja sama antar lembaga tertentu menumbuhkan satu hasil yang lebih baik apabila kerjasama itu dilakukan secara terbuka, profesional, dan saling menguntungkan. Keempat, membuat pengadaan media pembelajaran dapat dilakukan melalui pembuatan yang dilakukan oleh guru. Pembuatan sendiri oleh guru memiliki kelebihan dalam hal guru dapat menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Media pembelajaran untuk siswa SD. Pertama, media video. Video merupakan media pembelajaran untuk siswa SD yang terdiri dari tampilan visual dan audio. Media video dapat kita temukan di berbagai platform seperti YouTube, Ruang Guru, dan lain sebagainya. Kedua, gambar merupakan contoh media pembelajaran yang cocok untuk anak SD tingkat rendah maupun tinggi. Ketiga, peta dan globe. Media pembelajaran ini membantu siswa untuk mengenal lebih tentang geografis bumi dan letak suatu daerah. Globe mungkin akan lebih menarik untuk siswa SD karena bentuknya yang 3 dimensi dan dapat diputar. Keempat, grafik. Siswa SD banyak yang kurang suka jika dihadapkan dengan barisan data ataupun angka yang berderet. Penyajian data menggunakan grafik akan lebih menarik bagi siswa SD. Grafik dapat disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu grafik garis, batang, dan lingkaran. Yang kelima, papan tulis. Yang keenam, relia, ialah media pembelajaran siswa SD dengan memanfaatkan benda-benda nyata, seperti mengamati tumbuhan dan hewan sambil mempelajari bagian-bagian tubuh dan mengamati fungsinya. 7. Herbarium merupakan media pembelajaran yang berasal dari bagian tumbuhan yang dikeringkan, misalnya mengeringkan daun. 8. Media manipulatif. Media pembelajaran ini menuntut kreativitas guru untuk memanipulasi benda-benda di sekitar menjadi media pembelajaran. 9. Display merupakan media pembelajaran dari papan di mana siswa bisa memilih dan menempel gambar pada papan. Media ini dapat membuat pembelajaran lebih hidup dan siswa dapat turut bergerak aktif. Ke-10, bagan. Bagan menggambarkan hubungan antar informasi-informasi yang dikemas secara ringkas dan terstruktur. H. Mengidentifikasi pembagian media-media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan mutu proses kegiatan belajar mengajar. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Teknologi yang paling tua dimanfaatkan secara dalam proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis. Kemudian lahir prinsip teknologi audiovisual yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis untuk tujuan pembelajaran. Teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosesor
yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif. I. Dasar-dasar pemilihan media pembelajaran. 1. Ketepatannya dengan tujuan pengajaran. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Ketiga, kemudahan memperoleh media belajar. Keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. 5. Tersedianya waktu untuk menggunakannya. Dan keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Baik, yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam perencanaan media pengajaran. Pertama, merumuskan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, mengklasifikasikan atau mengelompokkan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Yang ketiga, memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima, mendata media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Yang keenam, mempertimbangkan media yang dipakai. Yang ketujuh, menentukan media yang terpilih yang akan digunakan. Yang kedelapan, menulis rasional atau menalar dalam memilih media tersebut. Yang kesembilan, menuliskan tata cara pemakaian pada setiap peristiwa. Yang kesepuluh, menuliskan skrip pembicaraan dalam penggunaan media pembelajaran. Mungkin itu materi yang dapat disampaikan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.